Mengatasi rasa kecewa adalah proses yang dapat membutuhkan waktu dan usaha. Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu mengatasi rasa kecewa. 1. Terima dan rasakan emosi. Terimalah bahwa kamu merasa kecewa dan izinkan dirimu untuk merasakannya. Jangan menekan atau menyalahkan diri sendiri karena perasaan tersebut. Izinkan dirimu untuk merasakan emosi tersebut karena itu adalah bagian alami dari pengalaman manusia. 2. Refleksi dan pemahaman. Coba refleksikan apa yang menyebabkan rasa kecewamu. Apakah ada harapan yang tidak terpenuhi atau ekspektasi yang tidak tercapai? Pahami bahwa tidak semua hal dalam hidup akan sesuai dengan harapan kita, dan itu adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. 3. Berbagi dengan orang terpercaya. Bicarakan perasaanmu dengan orang terpercaya, seperti teman, keluarga, atau pasangan. Berbagi pengalamanmu dapat membantu melepaskan beban emosional dan mendapatkan perspektif baru. Mereka juga dapat memberikan dukungan dan nasihat yang diperlukan. 4. Jangan menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Hindari menyalahkan diri sendiri atau orang lain secara berlebihan. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki kelemahan dan keterbatasan. Fokuslah pada pembelajaran dan pertumbuhan pribadi daripada menyalahkan diri sendiri atau orang lain. 5. Cari hikmah atau pelajaran. Cobalah mencari hikmah atau pelajaran yang dapat kamu ambil dari pengalaman kecewamu. Terkadang, rasa kecewa dapat menjadi titik balik untuk perubahan positif atau memberikan wawasan baru tentang diri sendiri dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. 6. Buat rencana aksi. Setelah kamu merasa lebih tenang dan terkendali, buatlah rencana aksi untuk melangkah maju. Identifikasi langkah-langkah yang dapat kamu ambil untuk mengatasi rasa kecewa dan mencapai tujuanmu. Fokuslah pada hal-hal yang dapat kamu kontrol dan tingkatkan. 7. Beri waktu untuk penyembuhan. Ingatlah bahwa penyembuhan dan pemulihan membutuhkan waktu. Beri dirimu waktu untuk merasakan dan mengatasi rasa kecewa tersebut. Jangan terburu-buru untuk sembuh, tetapi juga jangan biarkan rasa kecewa menghambat kemajuanmu. 8. Jaga diri dengan baik, perhatikan kesehatan fisik dan emosionalmu. Beristirahat yang cukup, makan makanan bergizi, lakukan aktivitas yang menyenangkan, dan jaga hubungan sosial yang positif. Mengurus dirimu dengan baik dapat membantu dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengatasi rasa kecewa. Pilihlah strategi yang paling sesuai dengan dirimu dan yang membuatmu merasa lebih baik. Jika rasa kecewa terus berlanjut atau mengganggu kehidupan sehari-harimu, penting untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental. Sumber pengetahuan umum tentang emosi dan kesehatan mental. Poin pertama adalah tentang menerima dan merasakan emosi kecewa. Ketika kita mengalami rasa kecewa, penting untuk tidak menekan atau menyalahkan diri sendiri karena perasaan tersebut. Sebaliknya, kita perlu menerima bahwa kekecewaan adalah emosi yang alami dan wajar dalam pengalaman manusia. Menerima emosi kecewa berarti mengakui dan mengizinkan diri kita untuk merasakannya tanpa mengekangnya. Kadang-kadang, kita cenderung menahan atau menekan emosi negatif karena merasa tidak nyaman atau takut menghadapinya. Namun, dengan menerima emosi kecewa, kita memberi diri kita sendiri ruang untuk mengalami dan memahami perasaan tersebut. Merasakan emosi kecewa berarti kita memberi izin pada diri sendiri untuk merasakan emosi tersebut secara sadar. Ini bisa berarti mengamati sensasi fisik yang muncul dalam tubuh kita ketika kita merasa kecewa, seperti jantung berdebar, napas pendek, atau ketegangan otot. Dengan merasakan emosi kecewa, kita dapat memahami dan mengenali pengalaman emosional kita dengan lebih baik. Menerima dan merasakan emosi kecewa adalah langkah penting dalam mengatasi rasa kecewa. Dengan menerima dan merasakan emosi tersebut, kita dapat mulai memahami akar penyebabnya dan bekerja menuju pemulihan dan pertumbuhan pribadi. Sumber pengetahuan umum tentang emosi dan kesehatan mental. Tentu, poin kedua adalah tentang melakukan refleksi dan mencari pemahaman tentang apa yang menyebabkan rasa kecewa. Ketika kita mengalami kekecewaan, penting untuk meluangkan waktu untuk merenung dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Melakukan refleksi berarti kita memeriksa kembali situasi atau peristiwa yang menyebabkan rasa kecewa. Kita dapat bertanya pada diri sendiri tentang harapan atau ekspektasi apa yang tidak terpenuhi. Apa yang membuat kita merasa kecewa dan bagaimana kita meresponsnya. Melalui refleksi, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada rasa kecewa kita. Selain itu, mencari pemahaman juga penting. Ini melibatkan upaya untuk memahami lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa kita merasa kecewa. Mungkin ada asumsi atau harapan yang tidak realistis
Atau mungkin ada faktor eksternal yang mempengaruhi situasi tersebut. Dengan mencari pemahaman yang lebih dalam, kita dapat menggali akar masalah dan mendapatkan wawasan baru tentang diri kita sendiri dan situasi yang kita hadapi. Refleksi dan pemahaman membantu kita melihat situasi dengan sudut pandang yang lebih luas dan objektif. Ini memungkinkan kita untuk mengambil perspektif yang lebih bijaksana dalam mengatasi rasa kecewa dan mencari solusi yang lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat belajar dari pengalaman tersebut dan tumbuh sebagai individu. Sumber pengetahuan umum tentang emosi dan kesehatan mental. Poin ketiga adalah tentang pentingnya berbagi dengan orang terpercaya ketika kita sedang mengalami rasa kecewa. Berbagi dengan orang terpercaya dapat membantu kita meredakan beban emosional dan mendapatkan perspektif baru. Ketika kita berbagi dengan orang terpercaya, seperti teman, keluarga, atau pasangan, kita memberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran kita. Ini dapat membantu kita merasa didengar, dipahami, dan didukung. Berbicara tentang kekecewaan, kita juga dapat membantu mengurangi tekanan emosional yang kita rasakan. Orang terpercaya dapat memberikan sudut pandang baru atau wawasan yang berbeda tentang situasi yang menyebabkan kekecewaan. Mereka mungkin memiliki pengalaman atau perspektif yang dapat membantu kita melihat situasi dengan cara yang lebih objektif. Mereka juga dapat memberikan dukungan, nasihat, atau solusi yang mungkin tidak kita pikirkan sebelumnya. Namun, penting untuk memilih orang terpercaya yang dapat kita percaya dan merasa nyaman untuk berbagi. Pastikan mereka adalah orang yang mendengarkan dengan empati, tanpa menghakimi, dan mampu menjaga kerahasiaan. Juga, ingatlah bahwa pendapat dan saran dari orang terpercaya hanyalah sebagai panduan, dan keputusan akhir tetap ada pada diri kita sendiri. Berbagi dengan orang terpercaya dapat membantu kita merasa didukung dan tidak sendirian dalam menghadapi rasa kecewa. Ini juga dapat membantu kita mendapatkan perspektif baru dan solusi yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Sumber pengetahuan umum tentang emosi dan kesehatan mental. Poin keempat adalah tentang pentingnya untuk tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain ketika menghadapi rasa kecewa. Menyalahkan diri sendiri atau orang lain secara berlebihan hanya akan memperburuk situasi dan memperkuat perasaan negatif. Ketika kita mengalami kekecewaan, kita cenderung mencari penyebab atau pihak yang bertanggung jawab. Namun, menyalahkan diri sendiri atau orang lain secara berlebihan hanya akan memperkuat perasaan negatif dan menghambat proses pemulihan. Menyalahkan diri sendiri dapat membuat kita merasa buruk tentang diri sendiri dan mengurangi kepercayaan diri. Ini dapat menciptakan siklus negatif di mana kita terus-menerus menyalahkan diri sendiri tanpa mengambil langkah-langkah konstruktif untuk mengatasi kekecewaan. Di sisi lain, menyalahkan orang lain secara berlebihan juga tidak sehat. Ini dapat menciptakan konflik dan memperburuk hubungan. Mengalihkan seluruh tanggung jawab kepada orang lain tanpa melihat peran kita sendiri dalam situasi tersebut tidak akan membantu dalam mengatasi rasa kecewa. Sebagai gantinya, penting untuk mengadopsi sikap yang lebih bijaksana dan objektif. Alih-alih menyalahkan, kita dapat mencari pemahaman yang lebih dalam tentang situasi tersebut. Kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat kita kontrol dan langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mengatasi kekecewaan dan mencapai solusi yang lebih baik. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki kelemahan dan keterbatasan. Mengambil pendekatan yang lebih empatik dan memahami dapat membantu kita melihat situasi dengan sudut pandang yang lebih luas dan memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Sumber pengetahuan umum tentang emosi dan kesehatan mental. Tentu, poin kelima adalah tentang pentingnya mencari hikmah atau pelajaran dari pengalaman kekecewaan. Meskipun kekecewaan bisa terasa sulit dan menyakitkan, mencari hikmah atau pelajaran di baliknya dapat membantu kita tumbuh dan berkembang sebagai individu. Mencari hikmah atau pelajaran berarti mengubah perspektif kita dan mencoba melihat situasi kekecewaan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dalam setiap pengalaman yang sulit, ada potensi untuk mendapatkan wawasan baru tentang diri kita sendiri, hubungan dengan orang lain, atau dunia di sekitar kita. Mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil dari situasi tersebut, seperti mengenali batasan kita, memperbaiki komunikasi, atau mengelola harapan dengan lebih realistis. Mencari hikmah atau pelajaran juga dapat membantu kita menghindari kesalahan yang sama di masa depan dan mengembangkan ketangguhan emosional. Selain itu, mencari hikmah atau pelajaran juga dapat membantu kita mengubah pandangan negatif menjadi lebih positif. Dengan mencari sisi positif atau manfaat yang dapat kita ambil dari pengalaman kekecewaan, kita dapat melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Namun, penting untuk diingat bahwa mencari hikmah atau pelajaran bukan berarti mengabaikan rasa kecewa atau meremehkan pengalaman yang kita alami.
Rasa kecewa adalah emosi yang valid dan penting untuk memberikan diri kita waktu dan ruang untuk merasakannya. Mencari hikmah atau pelajaran adalah langkah tambahan yang dapat membantu kita dalam proses pemulihan dan pertumbuhan. Sumber pengetahuan umum tentang emosi dan kesehatan mental. Poin keenam adalah tentang pentingnya membuat rencana aksi setelah merasa lebih tenang dan terkendali dalam menghadapi rasa kecewa. Membuat rencana aksi membantu kita mengambil langkah konkret untuk mengatasi kekecewaan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Ketika membuat rencana aksi, pertama-tama kita perlu mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini bisa berkaitan dengan mengatasi kekecewaan itu sendiri, mengubah situasi yang menyebabkan kekecewaan, atau mencapai hal-hal baru yang diinginkan dalam hidup. Setelah mengidentifikasi tujuan, langkah berikutnya adalah merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat kita ambil untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, jika tujuan kita adalah untuk mengatasi kekecewaan dalam hubungan, langkah-langkahnya mungkin melibatkan komunikasi terbuka dengan pasangan, mencari bantuan dari seorang terapis, atau mengambil tindakan yang memperbaiki situasi. Penting untuk membuat rencana aksi yang realistis dan dapat dijalankan. Langkah-langkah yang kita ambil harus sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Juga, perlu diingat bahwa rencana aksi dapat berubah seiring waktu dan pengalaman kita. Selain itu, penting untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan kita dalam melaksanakan rencana aksi. Jika ada hambatan atau tantangan yang muncul, kita dapat menyesuaikan rencana aksi kita untuk tetap bergerak maju. Membuat rencana aksi membantu kita merasa lebih terarah dan bermaksud dalam menghadapi rasa kecewa. Ini memberikan struktur dan panduan untuk tindakan kita, sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah yang konstruktif dalam mengatasi kekecewaan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber pengetahuan umum tentang emosi dan kesehatan mental. Poin ketujuh adalah tentang memberikan waktu untuk penyembuhan setelah mengalami rasa kecewa. Proses penyembuhan membutuhkan waktu dan tidak dapat dikejar dengan tergesa-gesa. Memberikan waktu untuk penyembuhan berarti kita memberi diri kita sendiri kesempatan untuk beristirahat, memulihkan energi, dan memperbaiki kesejahteraan kita secara keseluruhan. Setelah mengalami rasa kecewa, kita mungkin merasa lelah secara emosional dan fisik. Oleh karena itu, penting untuk memberikan diri kita waktu untuk mengistirahatkan pikiran dan tubuh kita. Selama waktu penyembuhan, kita dapat melakukan aktivitas yang membantu kita merasa lebih baik secara fisik dan emosional. Ini bisa termasuk beristirahat yang cukup, menjaga pola makan yang sehat, berpartisipasi dalam kegiatan yang kita nikmati, atau menjaga hubungan sosial yang positif. Aktivitas ini dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Selain itu, memberikan waktu untuk penyembuhan juga berarti menghormati proses emosional kita. Setiap orang memiliki waktu yang berbeda dalam mengatasi rasa kecewa dan memulihkan diri. Jangan merasa terburu-buru atau menekan diri sendiri untuk sembuh lebih cepat dari yang seharusnya. Terimalah bahwa penyembuhan adalah proses yang berkelanjutan dan butuh waktu. Dalam beberapa kasus, mungkin perlu mencari bantuan dari profesional kesehatan mental untuk membantu dalam proses penyembuhan. Jika rasa kecewa terus berlanjut atau mengganggu kehidupan sehari-hari kita, penting untuk mencari dukungan dan panduan yang sesuai. Memberikan waktu untuk penyembuhan adalah langkah penting dalam mengatasi rasa kecewa dan memulihkan keseimbangan emosional. Dengan memberikan diri kita waktu yang cukup, kita dapat memulihkan diri secara menyeluruh dan melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Sumber pengetahuan umum tentang emosi dan kesehatan mental. Poin ke-8 adalah tentang pentingnya menjaga diri dengan baik setelah mengalami rasa kecewa. Menjaga diri dengan baik melibatkan perhatian terhadap kesehatan fisik dan emosional kita. Pertama-tama, menjaga kesehatan fisik adalah penting. Ini melibatkan memastikan kita mendapatkan istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur. Istirahat yang cukup membantu kita memulihkan energi dan menjaga keseimbangan emosi. Makan makanan bergizi memberikan nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan fisik dan mental kita. Berolahraga secara teratur dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan energi, dan meningkatkan suasana hati. Selain itu, menjaga kesehatan emosional juga sangat penting. Ini melibatkan mengelola stres, mengungkapkan emosi dengan sehat, dan mencari kegiatan yang memberikan kegembiraan dan relaksasi. Mengelola stres dapat melibatkan teknik pernapasan, meditasi, atau kegiatan lain yang membantu kita merasa tenang dan terkendali. Mengungkapkan emosi dengan sehat melibatkan berbicara dengan orang terpercaya, menulis di jurnal, atau mencari bantuan dari profesional kesehatan mental jika diperlukan. Mengambil waktu untuk melakukan kegiatan yang kita nikmati dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan mengurangi tingkat stres. Selain itu,
Menjaga hubungan sosial yang positif juga penting dalam menjaga diri dengan baik. Berinteraksi dengan orang-orang yang mendukung dan peduli dapat memberikan dukungan emosional dan membantu kita merasa terhubung. Juga penting untuk menetapkan batasan dan menghormati kebutuhan pribadi kita dalam hubungan. Menjaga diri dengan baik adalah investasi dalam kesejahteraan kita sendiri. Dengan menjaga kesehatan fisik dan emosional kita dapat menghadapi rasa kecewa dengan lebih baik dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan bahagia. Sumber pengetahuan umum tentang emosi dan kesehatan mental.